masih banyak peraturan perda yang memang belum disahkan terkait dengan perempuan, dan semoga dan kami doakan semua biar ibu Kak Fadila untuk tetap terus genjot terkait dengan perempuan dan tetap disahkannya karena terkait dengan perempuan dan anak itu sendiri. Nah, memang ketika kalau kita berbicara tentang gender, itu orang beranggapan bahwa kita berbicara soal sifat si laki-laki, perempuan dan sebagainya. Tapi ternyata kita berbicara terkait dengan perannya. Nah, justru kalau di dalam Islam, mungkin bisa dikoreksi, dalam Islam peran perempuan kan ada 4, sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai warga negara. Benar. Nah, mungkin saya juga penasaran terkait dengan Kohati yang tadi dengan mengejut banyak kasus yang masih belum terselesaikan. Mungkin ada satu kasus yang mungkin Kohati sementara atau sedang menangani kasus itu. Mungkin begitu Kak, Ketua mungkin bisa disampaikan kasus yang lagi ditangani. Kasih. Ya. Untuk kasus sementara yang masih terhambat di Polres itu, kita bisa sebutkan terkait dengan persetubuhan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Bori. Saya pikir bukti-bukti yang diberikan itu sudah cukup. Hanya saja kemarin informasi kami dari pihak kepolisian itu terhambatnya di tinggal satu mana lagi masuk kepada gelar perkara. Itu karena bukti-buktinya sudah terkumpul. Tetapi sampai hari ini orang tidak ada informasi lanjut dari kepolisian itu sendiri. Makanya kami menilai bahwa petugas ini sekali lagi sengaja memperlambat soal penyelesaian kasus-kasus khususnya yang menimpa perempuan. Saya pikir kita sudah karena hari ini dihadiri oleh anggota dewan juga, Linda. Kasus kekerasan ini telah memberitahu bahwa sampai tahun 2021 sampai 2024 itu tidak ada pengurangan, dan bahkan kasus itu berakhirnya di meja kepolisian. Harapannya adalah sebagai anggota dewan perwakilan rakyat kiranya bisa untuk bagaimana kita bekerja sama dalam memperjuangkan kasus-kasus yang dialami oleh perempuan hari ini, karena selama saya menjabat sebagai ketua Kohati di Kabupaten Sumatera Selatan, itu saya belum pernah melihat agenda dari PPM untuk bagaimana menjalankan salah satu perempuan. Artinya agenda itu tidak terlihat. Harapannya adalah ketika anggota dewan khususnya di bidang perempuan ketika melakukan atau mengagendakan soal perempuan, harapannya adalah dibagilah untuk OKP Cipayung Place di Kabupaten Sumatera Selatan, supaya bagaimana ketika kita perempuan bersatu itu dipastikan bahwa kasus-kasus kekerasan yang ada di Kabupaten Sumatera Selatan itu bisa terselesaikan. Karena mengapa banyak kasus yang kemudian masih belum diselesaikan? Saya pikir kita tidak ada persatuan perempuan khususnya, karena banyak saya lihat ada juga di dinas kepegawaian perempuan itu juga salah satu alumni juga alumni HM juga setiap kami. Saya pikir duduk di bidang strategis ataupun dalam penyelesaian kasus-kasus khususnya perempuan, ada juga di sana, kemudian ada juga anggota dewan. Ketika kita bersatu antara dinas pemberdayaan perempuan, kemudian ada juga anggota DPR, kemudian gabungan dengan OKP Cipayung Place, saya pikir ini menjadi gerakan yang sangat kuat untuk mendorong kasus-kasus yang masih terhambat sampai saat ini. Mungkin itu dulu. Ya, terima kasih. Mungkin ternyata banyak kasus, dan mungkin kita kan saat ini adalah kasus di Bori tentang persetubuhan itu. Terkait dengan hal itu memang benar. Ketika kita melihat Simponi PPA itu juga menjelaskan terkait dengan kasus kekerasan perempuan, itu Halsel itu berada di urutan ketiga bersama dengan Halu setelah Ternate dan Kabupaten Sula. Itu ketika kita melihat data Simponi PPA-nya, jadi cukup sangat-sangat miris ketika sangat tinggi tingkat kekerasan perempuan di Sumatera Selatan. Nah, bagaimana Ibu? Saya balik. Kak Fadila. Kak Fadila terkait dengan
peran legislatif terkait optimalisasi pemberdayaan perempuan dengan cukup banyaknya kasus yang terjadi di Kalimantan Selatan. Bagaimana kiranya? Ya, terima kasih. Saya menanggapi juga Dinda tadi ya. Saya pernah juga terlibat langsung menggerakkan demo terhadap OKP di Halsel ya. Ada kasus pemerkosaan yang di mobil itu, yang seorang ibu pergi ke pasar lalu kemudian supir taksi ada 2 atau 3 orang yang melakukan tindakan bejat terhadap seorang ibu rumah tangga yang pergi ke pasar. Nah, itu saya mendrive untuk berdemo, menegaskan kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku, dan itu tidak dilakukan. Nah, untuk tugas saya di DPRD sebagai anggota DPR, memang saya di Komisi 1 kemarin, dan kita tidak bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, tapi ketika di dalam rapat-rapat penganggaran laporan itu saya mengkritisi. Nah, ini juga menjadi perhatian saya ke depan, sehingga kegelisahan Adinda Ketua Kohati ini insya Allah nanti kita akan memperjuangkan bersama, karena ini juga bagian dari tugas kita bersama, terkhusus juga saya sebagai anggota DPRD. Ini janji saya, dan insya Allah kita harus saya harus berusaha seoptimal mungkin. Nah, ini mungkin awal bulan ini juga kita nantinya bersama-sama dengan LSM, salah satu lembaga LSM yang nantinya akan kita bikin FGD, sehingga rangkaian kegiatan ini kita libatkan juga dinas yang terkait pemberdayaan perempuan, sehingga langkah-langkah action itu harus lebih real dan maksimal. Nah, itu sementara saja, karena kita ini melihat di Halsel banyak sekali kasus yang memang yang nyata, yang tadi disampaikan Kakak Maulana, bahwa ketika pergi melapor lalu kemudian ada kesepakatan untuk membatalkan laporan itu karena malu dan sebagainya. Bayangkan seorang ayah menyetubuhi anaknya, tetapi ada semacam karena malu lalu kemudian membatalkan. Nah, ini yang mestinya harus kita dorong untuk mendampingi korban. Ini yang terjadi di Halsel luar biasa dan menyayat hati kita. Nah, saya mungkin sangat sedih, tapi kemudian ada OKP perempuan yang begitu gencar untuk mengawal ini. Nanti ke depannya kita harus mampus betul. Bagaimana juga dengan yang tadi saya bilang, kasus-kasus yang pemukulan suami terhadap istri, lalu kemudian banyak hal yang kemudian itu tertutupi. Nah, ini yang menjadi perhatian kita ke depan bersama-sama OKP untuk isu-isu kekerasan, isu-isu perlindungan perempuan dan anak itu harus lebih banyak ditingkatkan. Ini itu sebentar. Iya, memang banyak sekali menjadi perhatian penting bagi kita semua kasus yang terjadi di Kalimantan Selatan, terkhususnya terkait dengan isu perempuan saat ini. Dan mungkin kami juga sangat senang sekali mendengar apa yang disampaikan oleh Kak Fadila, Kak Maulana, sama Kak Ketua Kohati terkait dengan pandangan-pandangan terkait dengan perempuan, isu perempuan dan kasus-kasus yang terjadi di Kalimantan Selatan ini. Dan mungkin baik itu HIMI, baik itu PMI dan teman-teman OKP Cipayung lainnya yang turut ikut andil dalam upaya terus menyuarakan terkait dengan isu-isu perempuan yang terjadi di Kalimantan Selatan ini. Nah, lalu saya ingin bergeser sedikit dengan pembicara kita yang sangat yang paling keren dan paling ganteng di antara kita semua, ya, Kamala, terkait dengan peran dan juga tantangan perempuan dalam penegakan rule of law. Sebagai seorang praktisi hukum, mungkin bisa memberikan pandangannya terkait dengan hal ini. Silakan, Kak. Kesedihan sekali sebenarnya. Saya ini nyaris beberapa waktu yang lalu nyaris ikut dalam seleksi komisioner Komnas Perempuan gitu kan. Nyaris. Karena pilihannya saya pulang lah santai, relax, datang.
Tapi hal yang utama sesungguhnya karena kan sebenarnya saya cerita sedikit. Sebenarnya saya kan sebelumnya tidak tahu apa yang menjadi saya pulang dulu karena faktor karena saya. Iya, iya, iya. Karena saya menganggap ngapain Jakarta saya malah diri. Iya. Itu sebab saya jadi bacaan saya. Jadi sebenarnya kalau bicara dalam rule of law, apa sih sebenarnya rule of law itu? Ya. Nah itu harus sebenarnya itu prinsip-prinsip dasar yang sebenarnya hukum itu dia harus dalam bentuk peraturan yang mengatur tentang kesetaraan dan keadilan. Maka Tuhan lihat tuh setiap peraturan maupun kasar, sampai peraturan kerja, peraturan bupati, pasti bahasanya setiap orang. Barang siapa dia terkasih khusus untuk ini lagi-lagi siapa. Jadi setiap orang sebenarnya dalam sisi rule of law, karena peraturan itu nyaris relatif bagus. Cuma problem yang selalu dilakukan adalah problem struktural. Problem struktural ini selalu bertaut dengan kesadaran orang. Kesadaran orang-orang yang ada di institusi-institusi kelembagaan. Sebagai contoh, kemarin saja saya terus lihat dalam visi-visi pasangan calon kecil sekali perdebatan soal isu perempuan. Ya. Iya kan? Itu harus akui dong. Ya. Karena visi-misi pasangan calon itu dia harus bertahu dengan RPJMD sehingga kebijakan ke depan siapapun terpilih perlu lihat kebijakan namanya kemana. Perspektif perempuan. Ini kalau kamu mau kasih jujuran, harus jujur nih. Iya. Iya. Kan gitu, orang harus dan memang yang begini-begini harus berani terbuka. Karena problem isu perempuan itu satu hal, orang terbuka. Baik si korban dia nanti efek apa yang dia rasakan. Begitupun orang yang kebanyakan yang ada di publik ini, itu juga informasi edukasi soal perempuan itu sangat kecil. Yang kedua partisipasi. Berapa persen sih terkait partisipasi perempuan di ruang publik? Bahkan misalkan di antara sama moderator di nomor celana paling gini kan? Oh ada juga ya. Sebenarnya persentasenya kecil kan? Iya kan? Terus misalkan di DPRD dari 30 anggota dewan hanya 4 ya. Sekarang agak meningkat ya. Kemarin 2, sekarang 4. Berarti lebih dekatnya bagus ya. Dan memang padahal diberikan ya afirmatif actionnya 30%. Sehingga di partai politik untuk calon itu harus memenuhi kota perempuan. Kalau ternyata bisa, syarat formilnya tidak boleh. Tapi yang penting satu hal menurut saya, coba orang bisa dalam PP 3K ya, afirmatif bisa diafirmasi perempuan itu kan. Kan itu kan, ada hal yang terlupa tuh. Seperti kayak di Papua kalau punya CPNS, biasa apa namanya, entah apa lah gitu. Kan afirmasinya selalu kekhususan untuk orang Papua. Bisa dalam misalkan di mungkin untuk penempatan orang perempuan misalkan di kepala dinas, berapa persen itu di kepala dinas perempuan. Nah ini problem partisipasi perempuan di ruang publik. Nah itu. Tapi di luar itu sebenarnya ada yang sudah sadar. Dengan perkembangan informasi dan teknologi, itu ternyata dari 10 tahun terakhir data Komnas HAM itu kekerasan terhadap perempuan di media online di dunia maya meningkat 50%. Ini loh. Mulai dari penyebaran video, foto dengan ancaman segala macam. Itu banyak terjadi dan orang kerap kali luput. Padahal ini perlu atensi pemerintah daerah. Kalau bicara literasi digital, bicara literasi pendidikan dan seterusnya, tolong lupa ada faktor-faktor kekerasan terhadap perempuan di media online. Nah ini mungkin bisa jadi perhatian karena itu isu baru. Mungkin di Halmahera Selatan menjadi isu baru, tapi kalau di luar semulai kemudian dibahas. Media digital, percepatan informasi dan teknologi itu sebenarnya turut serta kemudian juga membuka ruang kekerasan secara online itu semakin menarik. Presentasinya 50% loh kenaikan. Kadang orang misalkan tanpa sadar orang bersatu
yang kemudian menyinggung sana sini. Tapi yang terakhir bagi saya, sebenarnya, kalau bicara kritik, tentunya ada orang perempuan dan mestinya yang relatif baik, yang harus mengontrol perempuan. Sebenarnya, kalau di sektor ekonomi, ya kan orang menerima ngomong itu luar biasa, bagaimana mendaur masakan dan seterusnya. Kamplang lah, kebanyakan kamplang kalau sejarah lecet itu mahal-mahal. Peran penting perempuan sebenarnya di ruang publik ini menjadi hal yang penting karena pertama misalkan di hukum lumayan banyak perempuan, kebiasaan perempuan juga cukup, hakim perempuan, hakim orang yang sekarang di ini dari 4 atau 5 hakim ada 1 perempuan. Tapi cukup lah, karena dengan harapan 1 perempuan itu banyak kasus pelecehan seksual, kasus kekerasan seksual, ketika masuk pengadilan dia punya sains. Karena telah semua lagi punya sains di sisi punya kesadaran di sisi perempuan. Maka kalau di rumah sendiri pun, ini kalau saya punya istri nonton kan dia tahu juga kan gitu. Jadi sebenarnya itu menjadi hal yang perlu perhatian khususnya. Saya kok kebetulan nanti ke depan akan juga membuat fokus atau konsum yang membahas bagaimana percepatan informasi teknologi di ruang digital itu sejalan dengan peningkatan kekerasan seksual di dunia maya. Karena percuma untuk bicara literasi digital, edukasi dan masyarakat, tapi itu bicara berpikir masih bagian yakin dan percaya Tuhan pernah terbuka, Tuhan kebijakan tetap dia terprogresif, konvensional dan feudalitas. Karena Tuhan lihat di negara-negara yang lain itu cara berpikirnya tetap perempuan itu terbuka. Kebijakan-kebijakan ruang publiknya mengarah pada perspektif perempuan. Bicara di Halsek masih banyak hal. Saya harapkan di RPJMD, di bupati yang baru nanti, kemudian dengan visi-visi diperkuatlah ya bagaimana partisipasi perempuan di ruang publik. Gitu. Saya pikir Bu Bupati sekarang sudah luar biasa edukasi. Saya harap menjadi kebijakan Pak Bupati berikutnya. Karena Bu Bupati calon Bupati perempuan karena kemarin bisa sudah Pak Bupati begitu. Sebetulnya ke depan Ibu Badila doakan ya harus perempuan. Karena kerap kali ya saya tidak harus berpikir Jawa. Ini kalau aktivasi dalam proses itu, ketika ditekan hanya ibu-ibu yang berani maju laki-laki lagi. Mama-mama yang paling berani biar depan. Yang lain tak berani. Jadi memang perempuan ini saya berharap memang yang orang punya presiden perempuan Ibu Megawati Soekarno Putri ketua partai ini kan sesuatu yang harus kita banggakan. Orang punya Sri Mulyani gitu ya. Ada Retno Marsudi, banyak perempuan yang luar biasa dalam sejarahnya orang putih berinkarnasi istrinya Soekarno. Walaupun misalkan dia berperan dalam teori-teori dalam pergerakan revolusi Indonesia, tapi peran pentingnya terhadap mendampingi diri suami terhadap jatuh bangunnya dari perasaan sini dengan mengatakan dia turut serta untuk membangun ya Ibu Nasi, Teresa, istrinya Rosso yang ketua revolusi Prancis, kemudian istrinya Muhammad Gandhi, Fadila, Tito Hati, terus kemudian Bos. Saya berharap perempuan-perempuan yang ke depan menjadi tonggak sejarah di masyarakat ini. Satu hal terakhir saya Tuhan sudah tahu bahwa yang memperjuangkan pembakaran hak asasi ada perempuan ini. Untuk memperjuangkan hak asasi itu kan dua perempuan itu. Benar itu? Fokus ini bicara. Ada dua perempuan perjuangan pembakaran hak asasi itu perempuan. Bayangkan lagi hari ini, maaf ya, dari hari kita nanti demo besar-besar orang Tanah Abang itu satu orang. Kau tak pernah catat sebagai bagian dari sejarah perempuan untuk menciptakan perempuan. biasa. Orang lupa, kira-kira begitu. Macam punya kira siapa? Bukit Fatimah, Prince Makasih itu yang begitu. Seorang novelis terbaik Indonesia, Pramudia Lalu, menulis secara relatif komplit di jejak langkah dalam novelnya Satu Bulan, mengulas bagaimana Bukit Fatimah luar biasa.
Dan generasi berikutnya orang berharap ya saya juga jadi setelah ini saya juga terpikirkan ibu. Saya juga terpikirkan. Saya bikin podcast soal bagaimana kekerasan seksual itu di Jemaah. Apakah itu pemain-pemain ya gender atau tidak? Iya. Gender. Memang hal-hal begini relatif susah ya, relatif sulit. Cuma ya harus mulai karena orang bicara perempuan tanpa kesadaran orang feminisme terhadap gender. Mungkin itu kira-kira selain itu. Ya, luar biasa sekali Kak Maulana yang cukup sangat menjelaskan terkait dengan persoalan perempuan dan ini menjadi suatu kebanggaan bagi saya dan tim sangat bersyukur ketika mengundang Kak Maulana yang mungkin dari sekian laki-laki di Halmahera Selatan yang cukup memahami, cukup mengetahui terkait dengan informasi tentang perempuan. Ya mohon maaf ya teman-teman laki-laki yang di luar sana yang mungkin yang nanti akan menonton podcast kali ini menjadi salah satu contoh laki-laki yang juga selalu mengupdate informasi terkait dengan perempuan, baik itu secara dari kasus-kasusnya, kemudian prestasi-prestasinya, dan mungkin kita juga menyayangkan ketika kita selalu mengulang sejarah atau selalu membanggakan sejarah terkait dengan Rana Kartini, kemudian dari Islam Fatimah misalnya, kemudian kita juga luput terhadap tokoh-tokoh perempuan yang ada di daerah kita, seperti yang disampaikan oleh Kak Maulana terkait dengan Boki Fatimah. Itu cukup luar biasa. Saya juga sempat sedikit membaca itu dan ternyata di Bajang ada perempuan yang sangat progres, perempuan yang cukup menjadi tokoh sejarah di Halmahera Selatan. Dan ini menjadi salah satu bukti bahwa kita sebagai perempuan punya cukup harus ada peran terhadap sejarah, gitu kira-kira kemana ya. Nah, kebetulan ada Kak Fadila selaku anggota DPR Kabupaten Halmahera Selatan, Kak Maulana praktisi hukum, dan kemudian ada Kak Ferawati selaku ketua Kohati mewakili teman-teman OKBM. Mungkin tadi ada beberapa persoalan yang cukup serius terkait dengan kasus perempuan. Nah, di tengah-tengah kita kan ada praktisi hukum sama anggota DPR perempuan. Nah, mungkin ada penyampaian terkait dengan harapannya peran-peran OKP yang sudah cukup sejauh ini berupaya menggejot terkait dengan kasus-kasus perempuan. Mungkin ada harapan-harapannya dan jadi rekomendasi juga baik secara praktisi hukumnya, baik secara anggota DPR perempuan. Mungkin Kak Vera silakan. Ya, mungkin terima kasih yang sebelumnya terkait dengan harapan atau gerakan-gerakan yang kemudian disebut OKP Cikoyo Forest di Kabupaten Halmahera Selatan ini mungkin memang cukup panjang. Harapannya adalah tadi saya sudah sampaikan terkait dengan biasanya pengalaman yang kami khususnya Kohati sempat mengawal kasus-kasus yang dialami oleh perempuan itu sendiri. Kami sempat terhenti di penegak hukum itu sendiri. Saya pikir saya bisa melihat peran kami adalah melihat dari orang mampu dalam memahami soal dan pandangan hukumnya. Katanya adalah praktisi hukum ini bisa ketika melihat kasus kekerasan, karena kasus kekerasan ini dia sampai kepada media, artinya berita juga naik dan itu dikonsumsi oleh masyarakat bahkan praktisi hukum itu sendiri. Dan betul-betul kami mulai itu adalah karena kejanggalan-kejanggalan ataupun hal-hal yang kami dapatkan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan ataupun KDRT itu terhenti pada penegak hukum yang seolah-olah memperlambat penyelesaian kasus ini. Dan sebagai anggota dewan kita yang sudah hadir, makanya bisa lah untuk membuat satu peraturan juga untuk bagaimana mempercepat hukumnya dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan. Kemudian sempat kami pernah melakukan demo atau seperti itu
Artinya bahwa anggota DPR itu sebenarnya perwakilan rakyat untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang seharusnya disusun dan diselesaikan ketika masyarakat meminta ataupun bersuara, tetapi tidak ada. Sehingga harapannya adalah sebagai anggota DPR dan khususnya perwakilan perempuan, setelah dari sini karena masih banyak lagi kasus yang belum diselesaikan, bukan hanya kasus baru tapi berbagai macam kasus baik kepada atau kekerasan, harapannya adalah mari kita bekerja sama juga dari dewan ataupun dewan, semoga satu anggota kita tengah organisasi dari perempuan untuk bisa bekerja sama dalam menyelesaikan ataupun mendorong percepatan penyelesaian kasus yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan. Baik, terima kasih Ketua Perhati dan mungkin ya kamu mungkin bisa membantu dalam hukum bagaimana bisa teman-teman ketika menangani kasus mungkin kalau misalnya perlu pakar hukum datang sebagai silakan ke Maulana. Ya nanti kita sempat. Itu bahasa pesantren. Oke. Cuma itu sama Maulana. Maulana sama Agama. Itu pernah kan sempat lewat tapi sebenarnya Maulana sendiri. Iya. Tapi untuk kasus pesantren juga hampir selesai selesai. Iya. Berarti banyak sekali. Sudah minta kontaknya? Sudah? Iya. Biar pasca podcast kali ini kita sama-sama berkolaborasi baik dari praktisi hukum, kemudian anggota DPR dan teman-teman Cipayung, dan ini menjadi rekomendasi yang baik dari Ketua Hati untuk bagaimana sama-sama ketika kita bicara soal kesetaraan gender dalam pembangunan di Halmahera Selatan ternyata agak sulit ketika kita berbicara soal itu. Ya salah satu untuk mengukur hal itu adalah banyak sekali kasus perempuan yang terjadi sekalipun Kak Fadila menjadi salah satu perwakilan perempuan juga di DPRD, kemudian ada juga Kadis yang memang ada dari perempuannya walaupun tidak secara sebanyaknya, tetapi itu menjadi pencapaian yang cukup luar biasa, apalagi dari anggota DPR yang dari 2 orang meningkat 4 orang, sangat cukup luar biasa. Nah, baik, mungkin di beberapa menit terakhir saya meminta closing statement masing-masing pembicara terkait dengan kesetaraan gender dalam pembangunan di Halmahera Selatan. Apakah sudah setara atau tidak, dan mungkin saya mempersilakan Kak Fadila selaku anggota DPRD atau perempuan yang bisa memberikan pendapatnya. Terima kasih. Sebagai informasi juga bahwa kali ini satu kebanggaan yang luar biasa di Halmahera Selatan, ada 2 pimpinan DPRD perempuan. Ketua DPRD adalah Ibu Haji Salma dari PKS, lalu saya adalah wakil ketua 2. Ini menjadi hal yang positif ya, yang mungkin kedepannya harus kerja dan lebih juga kepada isu-isu perempuan, kekerasan dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya closing statementnya adalah kesetaraan gender menjadi sasaran pembangunan yang berkelanjutan yang memang harus menjadi perhatian yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana kesetaraan gender dalam hukum dan masyarakat, lalu kemudian kesetaraan gender dalam dunia ketenagakerjaan, lalu kemudian penghapusan kekerasan terhadap perempuan itu juga menjadi perhatian, lalu kemudian perempuan dalam pengambilan keputusan, lalu kemudian perempuan dalam memberikan kesempatan jenjang karir di dunia pemerintahan baik swasta, lalu kemudian perlindungan perempuan di lingkungan keluarga. Mungkin ini juga menjadi perhatian kita, lalu kemudian kerja-kerja bersama dengan semua komponen, termasuk stakeholder, dan hari ini, sore ini satu langkah yang luar biasa dan kita tidak lagi startnya dari sini dan insya Allah perjuangan kita untuk akan datang lebih baik lagi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fadila atas penyampaian closing statement-nya yang cukup luar biasa. Kami cabang bacaan silakan memberikan closing statement-nya. Ya, ketika kita berbicara soal kesetaraan gender, dan pertanyaannya adalah apakah sudah setara. Jadi kesetaraan gender ini ketika kita membuka informasi segala dalam memberikan kita informasi begitu banyak di mana perempuan-perempuan dan dahulu yang telah mengujar dan telah membangun gerakan untuk menuntut hak-hak perempuan, untuk menuntut kesetaraan di mana mulai dari individu sampai ke kelompok. Ini merupakan perjalanan sejarah yang cukup panjang dan sampai hari ini pun kita masih mempertanyakan apakah kesetaraan gender itu sudah setara atau belum. Dan saya pikir khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan ini memang kita lihat angka presentasinya untuk kesetaraan gender ini sudah meningkat. Tetapi perlu kita sadari bahwa ada juga fakta yang memberikan kita informasi bahwa masih ada terjadi ketimpangan yang dialami oleh perempuan, baik itu dalam bentuk pementasan, marginalisasi, subordinasi, itu masih dialami oleh perempuan khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan dan sampai hari ini pun tidak diselesaikan. Oleh sebab itu harapannya adalah mari kita perempuan tetap percaya diri dan tetap memperjuangkan hak-hak perempuan, karena yang menghadapi masalah perempuan adalah perempuan itu sendiri, yang mampu menyelesaikan masalah perempuan adalah perempuan itu sendiri. Sehingga kami dari perempuan khususnya lembaga pemerhati tetap berkomitmen untuk tetap memperjuangkan soal hak-hak perempuan dan memperjuangkan soal penghapusan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan sendiri. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Ketua Kohati Happy Cabang Baca cukup proaktif terkait dengan gerakan-gerakan perempuan yang berada di Halmahera Selatan ini. Terima kasih. Dan terakhir kita akan dengarkan closing statement pembicara kami yang saya ulangi yang paling ganteng di antara kita semua. Ya, silakan kamu Lana. Baik, kalau Fadila terus kita doakan harapannya dan menyimbol perempuan, saya menyimbol gerakan. Iya. Karena himbauan perempuan mestinya tetap akan memperbedakan dan menjadi problem atau kesadaran berpikir laki-laki mas perempuan itu jadi soal gitu. Makanya saya harapannya terhadap laki-laki yang silakan apalagi laki-laki yang memimpin posisi strategis yang ada di Halmahera Selatan. Nanti kalau calon pemimpin tidak ada di Halmahera Selatan, harapan saya paling ada berapa PD ada berapa PD Halmahera Selatan? Berapa? Ada 30-an Ya. Ya paling tidak ada 5 sampai 10 diisi oleh perempuan. Karena problem orang adalah partisipasi perempuan di mengambil keputusan itu tidak. Itu pertama. Yang kedua, soal kegiatan besok ada kegiatan afirmasi buat teman-teman perempuan bisa lebih baik. Amin. Karena kualitas perempuan dan perempuan sama saya. Karena semua bisa mengakses internet, gitu ya. Semua bisa mengakses semua sekarang. Terhanya laki-laki saya bisa mengakses perempuan itu bisa. Jadi secara pengetahuan, secara kemampuan sama dong. Sehingga orang punya kesempatan yang sama untuk bisa mengakses pendidikan, kesehatan, tempat-tempat strategis di bidang pemerintahan, di bidang politik. Itu harapan saya. Yang terakhir sebenarnya saya berharap misalkan baik pemerintah daerah, teman-teman komunitas khususnya, karena saya tahu untuk menggerakkan kesadaran orang terhadap bias gender ini, terhadap kesetaraan perempuan dan pembangunan Halmahera Selatan, kata kuncinya berada pada komunitas. Pemerintah itu supporting saja. Di Mori, ibaratnya komunitas sepak bola yang baru cuma tepuk tangan di luar, sambil siapkan infrastrukturnya. Kan yang bikin stadion kita pribadi, kok? Ya kan? Kita pribadi, kok? Yang bikin itu pemerintah yang memainkan peran komunitas. Makanya teman-teman aktif ini akan saya harapannya selalu aktif dan kalau di podcast ini
komunitas, karena di sanalah tempat penyemayan pikiran, kreativitas, inovasi dan pengembangan isu perempuan terus pergerakan isu perempuan berada di komunitas, sehingga ke depan orang bisa punya pemahaman bersama soal isu perempuan. Saya juga akan mengembangkan terus isu perempuan melalui talkshow, podcast untuk hal-hal sifatnya literasi, pendidikan, hanya apa yang telah bicarakan dari dulu sampai sekarang. Seperti saya katakan sebelumnya, bahwa ternyata dengan adanya media sosial, perkembangan informasi digital, 50% kekerasan terhadap perempuan itu terjadi di dunia maya. Nah, di sanalah coba ke depan kalau fokus di sisi lain ada beberapa hal yang perlu ditetapkan, termasuk pengembangan ekonomi untuk perempuan di Kalimantan Selatan. Dan yang paling terakhir, jangan lupa tuh di Mama itu bersatu kan, yang dari Kamansari sampai ke Bupala. Yang 21 tuh dari sore, ada pagi, ada sore, ada jam 3 malam. Kenapa saya tahu? Saya lupa persis lomba satu. Jam 3 subuh loh. Kalau cuma di center, terus ada beberapa anak yang center pakai center ini, apa namanya, center di kepala tuh, kayak bertambah batu baca, gitu. Itu jadi mama yang besar. Bagi pemerintah yang baru jangan lupa, kalau mama dari ujung Taman Sari sampai ujung Tugu Pala yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Kak Maulana, Kak Vera, Kak Fadila juga yang menghibahkan waktu serta tenaganya walaupun hujan, hasil yang tidak baik-baik saja dengan cuacanya, turut hadir di sore hari ini, sama-sama memberikan nutrisi baru untuk teman-teman atau masyarakat yang nanti akan menonton podcast kali ini terkait dengan perempuan. Dan tetap isu perempuan tetap harus dikibarkan, tetap harus digenjot. Terima kasih juga teman-teman OKP, Kohati, PMI dan lain sebagainya, teman-teman komunitas yang juga selaku pelaku tokoh pembangunan daerah juga. Kami juga mempunyai harapan terkait dengan kedepannya bisa berkolaborasi baik dari pemerintah daerah, kemudian instrumen lainnya, stakeholder yang ada di Kabupaten Kalimantan Selatan dan juga teman-teman OKP maupun teman-teman komunitas yang ada di Kabupaten Kalimantan Selatan ini. Terima kasih Kak Fadila, terima kasih Kak Maulana, terima kasih Kak Vera, dan terima kasih teman-teman yang akan menonton podcast kali ini. Terima kasih telah menonton podcast di HLSM, Halsel Labarus Pak, dan next kita akan berjumpa lagi di podcast selanjutnya dengan narasumber atau pembicara yang handal nanti di Kalimantan Selatan dengan Lawer sebagai pendampingnya untuk penguatan isu-isu terkait dengan pemerintahan, sosial, budaya di Kalimantan Selatan ini. Terima kasih. Saya mewakili tim kreatif komunitas kreatif Halsel dan juga generasi produktif Genpro. Mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.